Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kita masuk ke bimbingan ketiga di grup bimbingan TA saya ya. Ini sudah ada 4 orang. Tadi kayaknya yang pertama join Mas Ari, terus Mas Sahrul ya, dan Mas Halim lalu Mbak Sabrina. Ntar koreksi aja ya kalau saya salah atau lupa nggak ngeliatin banget tadi. Kita langsung aja mulai ke progres TA-nya yang sudah dikerjakan sama teman-teman semua. Dimulai dari yang pertama dulu atau ada yang mau pertama? Mas Ari, gimana? Sudah ready? Tadi Pak, Oh, ya udah langsung aja kalau udah ready mah. Ya ini dari beberapa yang WA, sorry belum sempat ke respon ya yang Japri karena saya juga lagi hektik di kuliah. Lanjutlah Mas Ari. iya Pak. Terakhir tuh Apa tuh terakhir ya? saya literatur review masih kurang. Ah, ah. Alasannya belum kuat. Terus sekarang saya udah coba susun pakai Hmm. template yang dikasih karya. Oh, share screen aja nggak apa-apa. Yes, bentar Pak. Recording in progress. Udah kelihatan ya Pak? Ayo, udah kelihatan ya. Iya. Sorry gini, Mas Ari, sorry motong. Nanti sebelum bimbingan atau sebelum nyampein progresnya, ingetin saya judulnya apa gitu. Karena kan saya nggak Ya, akan langsung tiba-tiba hafal semua judul teman-teman ya. Takutnya nyampein progresnya saya juga masih apa lupa. Ini ngebahas lagi yang mana nih penelitiannya. Nah, kayak gitu ya. Gitu aja. Lanjut lagi Mas Ari. ya. Untuk judul saya itu tuh terakhir di perbandingan kinerja metode IF sama autoencoder buat deteksi anomaly detection di CPU di Ah, server. Nah, kemarin tuh dari Pariat kan karena AI itu udah pasti kalah karena dia deep learning. Nah, mhm. di literatur review kali ini saya nemu LSTM AI, varian AI yang LSTM yang emang bisa dipakai di data time series. Nah, Nah, ini ya jurnalnya ya. ya ini ada beberapa. Ini jurnal pertama. Jadi jurnal pertama nih 2000 sebentar 2020. Oh ya, yang pertama itu dari hasilnya si LSTMAE itu dia benar-benar nggak bagus di paper pertama ya. Bahkan dia nggak masuk kategori yang cukup buat data-data yang No. dites. Gimana lagi? Om lagi bimbingan. Ayo, omnya lagi bimbingan tuh. Maaf Pak. Ya Om, lanjut Mas Ari. Saya jadi ikut ketawa nih. Kalau panggil Om ini, oh ya, ponakan kan ya ponakan ya, bukan lain yang manggil Om. Ponakan. Mas Ari mau dipanggil Om juga. Jangan. Ayo lanjut. Oke, saya lanjut ya Pak. Di paper pertama itu tadinya saya mau coba ganti si autoencoder sama si LSTM-AD, LSTM anomaly detection. Rencananya gitu, cuma di penelitian yang baru di 2025. Oh ini, yang ini Pak, bukan 2005, 2023, Ya. si LSTMA itu ternyata bagus dan kinerjanya juga
cukup. Jadi saya nggak jadi pakai LSTMAD dan bakal tetap pakai LSTMA. AE ya. Ya. Oke. Terus sama research gapnya, yang pertama buat datasetnya kayaknya saya tetap bakal pakai NAB, Hmm. meskipun sebenarnya di beberapa tempat si NAB itu dipakai juga. Di yang pertama dia dipakai, Hmm. terus di yang terakhir di 2023 dia dipakai juga, bahkan dia lengkap. Oke. Nah, yang mau saya pakai itu spesifik banget khusus buat CPU, Hmm. tapi untuk hasilnya itu Hmm. saya bakal bandingin pakai beberapa metode Oke. interaktif. Nah, berarti kan Mas Ari ada dua acuan yang utama ya, yang sama-sama pakai AE sama tadi NAB juga datasetnya ya. Iya, betul. Mereka sama ya, sama-sama pakai AE dan NAB ya. Iya, sama. Sama. Tapi tadi Mas Ari juga udah sebutkan gapnya adalah Mas Ari spesifik ke Dataset CPU. CPU only ya. Terus CPU only, betul. nanti dibandingkan dengan Isolation forest, si oke. LSTMI. Nah, itu jangan lupa ada tuh di latar belakang. Oke. Jadi maksud saya yang kemarin-kemarin saya sampaikan ke teman-teman semua di literatur review itu kita buat memang akan masuk, ada, harus ada di latar belakang. Jadi memang nanti di khususnya bimbingan-bimbingan saya ya, nggak ada poin khusus subbab gitu ya yang menjelaskan literatur review, tapi kita langsung combine aja ke isinya. Karena ya tadi salah satunya kan apa ya, batasan halaman tuh yang batasan kita nulis terlalu panjang lebar. Sebenarnya kita pengen nulis panjang lebar di laporan biar lengkap detail gitu. Tapi kan ada batasan halaman di panduan yang akhirnya kita juga harus pinter-pinter nih nyusun laporan yang kayak gimana. Jadi untuk literatur reviewnya singkat-singkat aja, tapi tetap akan ada di latar belakang kita gitu ya. Nah, Mas Ari tadi udah ada tuh riset gapnya. Nah, itu dimasukin tuh. Terus kalau misalkan dari ini nih, udah reviewnya udah oke, udah bagus ya. Terus udah bikin tabel komparatif juga udah oke. Relevansi ke Mas Ari ada Nah, eh, dari jadi masing-masing penelitian itu. yang pertama, yang isolation forest, sebenarnya tuh hasilnya tuh dengan dataset NAB itu udah kayak lengkap banget ya, Pak. Jadi Hmm, kayaknya saya akan lebih banyak nyomot hmm. istilahnya. Terus sama apa namanya? Aduh, apa ya Apa istilah tuh? itu? Aduh, lupa. Hmm. Ya udah nantinya. Nah, ini Oh, latar oh, belakangnya udah ada belum Mas Ari? latar belakangnya udah, Pak. Oke, kita lihat langsung latar belakangnya aja. Tapi ini kayaknya di literatur reviewnya. Oh, ini ngikutin yang saya nge-review cuma satu doang ya. Yang apa saya review paper fokus ke satu paper doang, bukan yang 5 paper saya review terus saya bikin komparasi dan relevansinya. Ngebenchmarknya ke situ ya. Iya, Pak, yang di Word. Oh, oke, udah nggak apa-apa sih. Kalau yang saya nge-review 5 paper itu ada relevansinya ke penelitian lanjutan. Tapi nggak apa-apa sih lah. Yang penting tadi ya, itu sama aja dengan kayak gini Mas Ari punya tadi yang bener-bener jadi paper acuannya tuh ada dua tuh, Hmm. tapi ada pembedanya juga. Nah, bolehlah itu udah oke. Ya nanti itu tadi pembedanya atau gapnya bisa dimasukin latar belakang. Sekarang tunjukin aja dulu latar belakangnya biar kita lihat bareng-bareng. Oke. Itu sekaligus untuk informasi teman-teman ya. Kan udah ngumpulin jurnal tuh. Ngumpulin jurnal sekian. Contoh di saya kan 20 sampai 25 ya. Atau 25 sih lupa saya. Eh kan ambil lagi 5 yang buat jadi literatur review. 5 itu kan wajib masuk di dalam latar belakang. Terus yang lainnya apakah nggak dimasukin? Nah, kan teman-teman nanti akan nyusun tuh. Latar belakang itu kan isinya juga ada banyak tuh. Ada tren dan lain-lain segala macam ya. Poin-poin udah saya sampaikan. Terus nanti juga ada di bab-bab selanjutnya. Yang kayak ngambil-ngambil metode atau segala macam. Jurnal-jurnal yang udah dikumpulkan itu bisa jadi referensi, sumber referensi. Misal kayak Mas Ari mau ngambil
penjelasan atau referensi dari LSTMI itu. Kalau di 20 jurnal itu ada, ya kita ngambil aja dari 20 paper yang udah kita kumpulkan. Atau misalkan kayak misal lagi penggunaan dataset atau teknik nanti explore dan cleaningnya nggak ngambil dari yang referensi utama yang dijadiin literatur review, tapi dari referensi lain yang udah dikumpulkan ya ambil aja. Jadi nggak sia-sia ngumpulinnya dan memang harus seperti itu. Itu note ya semua. Lanjut Mas Arif, latar belakangnya ditunjukkan. Jelaskan Pak, aja tapi latar saya belakangnya. ada Kenapa tuh? pertanyaan terkait data trend. Kalau Hmm, coba tanya apa ChatGPT kan dia kayak kasih berita hmm, data akhir-akhir ini. Contohnya hmm, kayak hmm, di sini hmm, kan berita tentang server akhir-akhir ini gitu. hmm. Itu benar nggak Pak kayak gitu? Itu di yang bagian mana tuh? Di paragraf mana tuh? Data trend di latar belakang bagian paling pertama banget. Paling pertama, dalam era Iya, digital modern ini ketersediaan downtime atau kegagalan iya sistem betul. dapat menimbulkan gini-gini. Si Frank et al ya. Iya betul I- sama i- sampai ke dua paragraf. Oh itu atau trennya ya. Hmm, dicek bener nggak, real nggak? Iya benar ada apa Papernya, atau berita papernya ada berita gitu, dan memang iya isinya berita. seperti itu. Bener ya? Nah, saya data trend tuh nggak ngambil dari paper, Pak, dari berita dan Oh, report gitu. mm, 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 mm. Soalnya Jadi, saya kira kayak akhir-akhir ini tuh data yang akan diteliti tuh seperti apa gitu. Data kayak trennya tuh kayak gimana gitu. mm, mm. Coba lihat dah referensi nomor 1, 2, 3 ini. Dia dari reportnya ya. Iya, ada yang dari report, ada yang Yang nomor 3 ini dari mana nih Dani? Amcis, Amcis itu dari mana Mas Arik? Yang nomor 3 ini? Si nomor Caesar. tiga ini dari ini Pak, dari apa? IX Explorer. Oh. Nah, kita kan ngomongin data atau tren ya. Hmm, 2011 sama 2010 relevansinya ke kita gimana tuh? nggak ada, Itu dia. ada relevan sih Pak. Soalnya Nah, saya review juga. coba ulang lagi deh. Minta bantuin sama AI-nya buat nyari kayak Hmm, gitu itu ya. Ya, memang paragrafnya nggak boleh dibantu sama AI, tapi kalau nyari data boleh ya. Minta batas, dapat kita batasin. Jadi hasil pencariannya, range-nya adalah dari misalkan dari 2020 sampai dengan saat ini gitu. Dibatasin kayak gitu. ya, Jadi kalau kita nggak batasin dia pasti nyari artikel yang gampang ke indeks sama dia yang nongol. oke. Itu ya. Sebenarnya Tapi bagus kalau era ini atau trennya, cuma out of date banget tahun sumbernya eh, itu. Dan yang kedua, ini untuk teman-teman juga semuanya. Coba Mas Ari di paragraf pertamanya dulu deh. Nah, latar belakang ini ya. Ini ada double model citasi. Frank et al. 2020, terus di oh belakangnya iya, juga ada itu. Heeh. Kalau misalkan kita mau citasinya modelnya, kita menyebutkan dari siapa, terus di belakangnya juga ada citasinya. Ya, kita bisa sebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh si Frank ini pada tahun ini, kita nyebutnya langsung kayak gitu, eksplisit. Itu, oke. ya. Jadi biar nggak kelihatan double citation kayak gini. Jadi langsung aja sebutkan
pada salah satu penelitian yang sudah dilakukan sama siapa di tahun ini menunjukkan atau menjelaskan gitu ya atau menghasilkan apa-apa bla 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 bla, udah titik baru ada citasinya. Tapi kalau misalkan kita nggak mau sebutkan ya kalau nggak mau kita sebutkan siapa penelitinya dan kapan gitu ya, ya kita bisa langsung aja isinya apa. Misalkan pada sebuah studi empiris ya yang sudah pernah dilakukan sebelumnya terhadap perusahaan bla 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 gini-gini, udah langsung citasinya siapa. Kayak gitu caranya ya. Oke. Ini sih udah oke nih trennya nih satu duanya. Coba ke bawah lagi. Nah, habis itu saya sampaikan apa untuk latar belakang? Habis itu, bentar, saya juga lupa, Pak. Masuk literatur review ya yang kita masukin. Jadi masalah-masalah yang sudah kita rangkum tuh dari paper yang jadi referensi utama kita, 5 paper yang kita lakukan literatur review itu masuk semua setelah data atau tren terkait tema penelitian kita. Boleh disebutkan kayak misalkan satu persatu penelitiannya masalah ini, penelitian yang apa, atau kita bisa rangkum jadi sebuah statement atau rangkuman kita, dan kita citasi bisa sekaligus berapa paper gitu yang menunjukkan permasalahannya sama dan lain-lain gitu ya. Gitu. Berarti kalau yang di sini tuh nggak kayak yang literatur review kan lengkap, agak lebih banyak ya Pak, kayak Mm, motivasi, metode, dan lain-lain. Kalau yang di sini mm, kayak kesimpulannya aja Pak. betul, gitu aja. Jadi kita nggak ngejelasin satu-satu hasil literatur review di latar belakang, tapi hasilnya, hasil yang sudah kita rangkum dari literatur review, kita masukkan ke latar belakang. Contohnya, permasalahan yang sama apa sih? Misalkan permasalahan performansi server atau deteksi anomali server. Dan itu dialami sama peneliti-peneliti atau paper-paper sebelumnya. Bla bla bla, kenapa masalahnya? Terjadi karena apa? Penyebabnya gimana? Nah, jadi nanti citasi kita bisa lebih dari satu langsung citasinya. Misalkan lima-limanya langsung citasi, boleh gitu. Kalau misalkan kita menjelaskannya, kita tuliskan satu per satu, nanti latar belakangnya kepanjangan. Itu baru masalahnya. Lalu nanti kita mau ngereferensiin metode dan hipotesanya. Saya udah ngirimin contoh penelitian saya belum sih? Yang kemarin tuh, yang saya tunjukkan di bimbingan sebelumnya. Udah Pak. Udah Pak, 2 ya Pak. Iya. Itu contoh literatur review ya? Salah satunya Pak. Mana sih gue bimbingannya? Oh, ini dia. Hmm. Oh, itu dua itu si yang ini ya, yang keamanan, yang mau pentes ya. Itu contoh yang saya kirim kan review paper nih. Paper review Iya. contohnya dua. Terus contoh lagi dua, dua laporan TA dari senior ya, kakak kelas. Oh, saya belum ngirim ya. Coba saya buka lagi deh. Jadi biar teman-teman semuanya bikinnya efektif aja, efisien aja untuk apa latar belakang ya. Mana ya? Penelitian, penelitian. Oh ini, subscribing. Bentar dulu. Oke, ini udah ada. Saya potong-potong dulu ya, karena ini kan ada beberapa data sensitifnya. Tapi ini sekali lagi masih proposal ya, belum selesai, belum ada waktu buat ininya. Eksperimentalnya udah, tapi ya lah nyusun laporannya belum selesai. Bentar loh, saya potong-potong dulu dikit.
Yang versi nggak usah. Oke. Orang dan pakai capaian. Oke. Hmm, 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 hmm. Oh, ya Pak, saya baru ingat Pak, Apa tuh? tadi yang tadi tuh saya kan rencananya bakal, karena di paper-paper sebelumnya kan Hmm, kayak gap yang paling mencolok tuh perbandingan antara IF sama LSTMI di data NAB aja kan ya, yang hmm, mencolok dan yang akan saya bahas. Terus tadi saya sempat bilang kemungkinan bakal banyak nyomot-nyomot juga di paper yang sebelumnya. Paling yang ini yang akan dilakukan adalah proses eksperimennya doang, yang eksperimen dengan data yang akan saya gunakan doang paling. Kalau gitu gimana Pak? ya gitu aja. Ini sekalian saya tunjukin ke teman-teman ya. Mas Ali, saya tiban share ini itu ya, bentar ya. Oke, Hmm. boleh Pak. Nah, ini kelihatan nggak sama teman-teman? Udah Udah kelihatan kelihatan Pak. ya? Udah kelihatan ya? Eh, saya ke ini dulu nih. Referensinya. Nah, ini referensi yang saya pakai nih ya. Dan saya sih harapannya teman-teman bisa bantu dosen pembimbing ya. Jadi kan dosen pembimbingnya tuh punya banyak penelitian juga dan citasi itu ngebantu kita loh naikin apa jenjang karir kita tuh citasi publikasi kita. Jadi harapannya kalau teman-teman ada yang topiknya sama bisa citasi penelitian dosen-dosennya ya. Nggak harus pembimbing utamanya tapi ya dosen-dosen informatika lah khususnya siapa gitu yang lagi ada yang sama nih disitasi atau dimasukin ke dalam daftar pustaka. Ya nyerempet-nyerempet dikit boleh lah ya. Yang nggak harus bener-bener ada gitu tapi misalkan lagi ngebahas tentang apps apa atau apa segala macam kayak saya contohnya ada lah ya tentang apa sekedar information system yang itu masuk ke dalam latar belakang saya bahas nah itu saya masukin kayak gitu. Nah, itu bisa naikin poin dari selain dosennya untuk informatika juga untuk prodi dan kampusnya secara itu ya ke belakangnya ya dan secara langsungnya seperti itu gitu ya. Selain untuk peningkatan poin dosen itu nanti hal hubungannya ke jenjang karirnya, peningkatan karirnya sama nanti untuk poin-poin dari prodi sendiri dan universitasnya. Karena kan kita kayak ada poin penilaian berapa banyak yang disitasi nih artikel-artikel dari dosen-dosen dan mahasiswanya itu ada dari Google Scholar, dari Sintanya Kemendikti itu ada semua. Nah, kalau untuk nyari-nyari penelitian dosennya itu eh apa-apa aja, teman-teman tinggal buka Google Scholar aja, terus tinggal searching nama dosennya apa, siapa gitu ya, kayak gitu. Nah, ini masuk ke latar belakang masalah nih. Nah, ini kan cuma tren aja nih ya, ini cuma tren aja, cuma tren aja. Oke, misalkan contoh tadi ya, ini kan judulnya, sorry, judulnya lupa ya, mana judulnya ya. Pokoknya judulnya ini rekomendasi branding kuliah online. Ah, malah saya nggak ini judulnya ya, harusnya dimasukin judulnya. Bentar dulu. Hmm, kayaknya minggu lalu juga udah saya jelaskan nih. Sih, satu, dua, oke. Nah, ini judulnya ini ya. Judulnya rekomendasi branding kuliah online di Indonesia. Pakai web scraping, implementasinya teknik TFD Vectorizer, dan algoritma yang diterapkannya adalah clustering, yaitu si K-means. Nah, clustering. Terus untuk latar belakangnya tadi masuk ke ini pengantar atau tren aja. Nah, ya, contoh di citasi nomor 2 ini saya citasi diri sendiri nih. Tuh, memang nggak ada kayak implementasi Kemen atau segala macem. Cuma ada tren aja sedikit di sini ya. Trennya kuliah online itu semakin relevan nih, terutama pasca pandemi dan lain-lain. Dan itu dibahas di penelitian saya tuh yang sebelumnya. Jadi saya citasi diri sendiri.
Oke, terus setelah tren itu, nah ini contohnya nih, ya, contohnya ini, ya, paragraf ini, kalau teman-teman lihat, oke, ini saya ngesitasi langsung 5 paper ya, 5 penelitian tuh saya citasi langsung di situ. Ini kayaknya nggak urut nih, harusnya nomor 6 nih, ngawur, ada yang hilang lagi jangan-jangan. Oh, bentar, sorry. Apa tadi saya hapus-hapusin jadi hilang. Ya udahlah. Contoh ya, contoh di sini, balik lagi. Ini kan langsung hasil review yang saya rangkum ya. Jadi di situ saya ngelihat pemanfaatan teknologi kayak web scraping untuk klasterisasi dan untuk branding kuliah dan pakai pemrosesannya itu pakai teks ya. Algoritmanya juga text and text gitu ya. Web scraping, text mining, machine learning, ada apa sih di situ dan buat ngapain gitu ya. Dan itu saya dapat dari 5 referensi. Nah, terus untuk membuktikan atau untuk menjawab kenapa saya pakai modelnya seperti ini dan algoritmanya begini. Nah, saya dapat dari salah satu paper, nah, menyatakan pendekatan itu dan algoritmanya itu bagus, relevan. Makanya saya cantumkan di sini, ya. Dan sebagai nilai perbeda saya dengan yang lainnya, saya kombinasikan kedua model tersebut. Tuh. Dan itu ternyata dibahas lagi ada di paper yang lainnya. Nah, terus saya di sini ada nih beberapa studi terdahulu yang saya jadi literatur review itu sebenarnya cuma 5 doang nih ini. Tapi saya tambahin lagi akhirnya jadi 10. Terus yang jadi inti malah saya rubah jadi yang ini nih, yang jadiin literatur review yang utama. Jadi yang ini untuk backup, yang backup yang ngebahas tentang temanya. Kan saya nyari dulu tuh jurnalnya. Kurang lebih sekitar 10 sampai 15 tuh seluruhnya lah yang berhubungan dengan topik atau tema penelitian saya gitu ya. Habis saya baca-baca semuanya, saya review juga, saya dapat konteks ini. Terus ternyata saya baca-baca jurnal yang lain lagi, saya berpindah tuh ke jurnal yang lain atau paper yang lainnya. Wah, lebih kena yang ini nih. Akhirnya saya berpindah yang saya jadikan referensi utama adalah 5 jurnal ini. Terus hasil literatur reviewnya saya tuangkan di sini dengan cara misalkan contohnya gini ya beberapa studi terdahulu gini 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 ya kan penelitian oleh si ini mengelompokkan gini 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 terus di penelitian lainnya dia bilang gini terus penelitian si ini lagi dia ngomong kayak gini lagi dan yang lainnya terus 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 udah tuh jadi tentang hal yang dilakukan yang sama yang nanti akan mau saya lakukan baik itu nanti metode yang mau dilakukan masalah apa ya yang melatar belakangnya mereka melakukan penelitian dengan hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, itu saya tuangkan di situ. Nah, terus habis itu tetap saya nanti tuliskan lagi nih, kenapa atau apa sih celah saya atau riset gap saya, kenapa saya bisa melakukan penelitian ini, karena saya melihat ada riset gap gini, gini, gini. Nah, contohnya seperti ini nih, sedikit penelitian secara spesifik kaji brand positioning, gini, 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 dengan algoritma gini. Nah, saya ngisi celah tersebut tuh dengan cara seperti ini gitu ya. Oke, terus ini sebenarnya kurang banyak ya. Jadi metodenya saya juga di sini saya tidak terlalu jelaskan panjang lebar karena untuk latar belakang nanti teman-teman harusnya lebih baik dari ini ya yang udah saya sampaikan di situ. Sorry sorry. Metodenya udah ada di sini. Cuma algoritma dengan pendekatan apa tapi metode lengkapnya belum ada tuh. Jadi nanti teman-teman bikin seperti itu. Ini untuk latar apa bab satunya kurang lebih kita pasti samalah bentuknya kayak gini. Ada beberapa yang mungkin nggak sama ya. Contoh untuk rumusan masalah penelitian. Nah, teman-teman kan di panduan nggak harus atau nggak boleh dengan kalimat tanya ya. Jadi nanti dengan statement permasalahan aja. Contohnya kalau ada yang udah bikin kayak kalimat tanya begini, nanti tinggal diganti dengan statement pernyataan masalah. Contoh di saya rumusan masalah pertama, gimana cara memperoleh data opini masyarakat secara daring mengenai kuliah online di Indonesia secara efektif dan struktur. Ya tinggal dihapuskan, misal saya copy biar nggak bingung ya. Nah, misal cuma segini aja nih. Masalah yang pertama yang saya angkat adalah memperoleh data opini masyarakat secara daring mengenai kuliah online di Indonesia ini secara efektif dan struktur. Nah, saya jadi ini jadi permasalahan pertama saya. Intinya adalah gimana sih cara dapat data opini masyarakat ini mengenai ini secara
efektif, terstruktur, artinya datanya yang data yang benar-benar bagus ya. Labelingnya udah bagus, fiturnya juga ada, jadi bisa dengan mudah saya olah atau kelola dan cocok dengan algoritma yang saya pakai. Itu yang seperti saya sampaikan yang minggu lalu. Algoritma itu kita pilih sesuai kebutuhan, bukan yang mana yang mudah atau yang mana yang belum pernah dipakai. Kalau yang mana yang mudah tapi nggak sesuai kebutuhan, nanti nggak tepat juga. Atau yang mana yang belum pernah dipakai tapi sama lagi nggak sesuai kebutuhan, nah itu juga nanti nggak tepat juga. Seperti itu. Makanya saya sampaikan selalu algoritma yang dipilih itu harus memenuhi kebutuhan penelitian kita. Butuhnya apa? Data yang dikelola apa nih jenisnya, bentuknya, isinya, cocok nggak dengan algoritma itu? Kalau ada pertanyaan nanti kita benar-benar nggak ada bedanya sama penelitian sebelumnya. Ya bedanya nanti kan kita bisa dapat, makanya literatur review dulu, cari literatur reviewnya, terus apa gapnya? Pembedanya itu nggak harus algoritmanya beda, datanya beda dan segala macam ya. Pembeda penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Cari aja celah penelitian yang memang belum ada atau apa yang belum dilakukan di penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, itu jadi pembeda kita, bukan harus algoritmanya beda, datanya beda, enggak ya. Terus untuk nanti tujuan penelitian, nah tujuan penelitian itu hipotesa, rencana jawaban, rencana penyelesaian masalah dari masalah yang sudah tadi kita identifikasi. Gitu ya. Nah, contohnya tadi saya permasalahannya adalah memperoleh data opini masyarakat nih mengenai kuliah online efektif dan struktur. Jawaban saya, harapan saya jawabannya akan seperti apa ya? Saya tuliskan. Misal dapat metode mengembangkan metode buat kumpulin data secara daring ya terkait temanya kuliah online. Tekniknya saya pakai web scraping dari berbagai sumber digital, media sosial, forum dan situs ulasan kayak gitu. Jadi tujuan itu ya, tujuan penelitian atau kalau di akademik lebih dikenal hipotesa penelitian adalah rencana penyelesaian masalahnya. Terus jawaban penyelesaian masalahnya di mana? Ada setelah hasil dan kita tuangkan nanti di kesimpulan. Dan ini harus sinkron semua. Ada masalah gitu ya, atau masalah satu, ada hipotesa satu, nanti di kesimpulannya juga ada jawaban atau realisasi jawaban, realisasi penyelesaian masalah, solusi realnya di yang nomor satu juga. Kalau manfaat tinggal dampak aja, ya dampak atau impact atau kebermanfaatan ya, jika penelitian ini berhasil dilakukan dan hipotesa atau tujuan-tujuan penelitiannya bisa direalisasikan dari solusi atau jawaban-jawaban terhadap atau atas masalah penelitiannya. Nah, teman-teman hindari manfaat penelitian itu bagi akademik, bagi praktisi, bagi kampus dan lain-lain. Wah, itu udah kelihatan AI based banget dah. Ya, itu jangan hindari yang kayak gitu-gitu tuh ya. Boleh dibantu sama AI, tapi nanti susun lagi sendiri. Jadi langsung aja manfaat itu adalah dampak atau impact-nya atau kebermanfaatannya jika penelitian ini berhasil dilakukan dan jawaban dari permasalahan berhasil didapatkan atau diterapkan. Oke, nah, dan jangan lupa juga nih ada ruang lingkup penelitian atau batasan penelitian. Ini harus nih ya, oke. Ini nih yang harus di garis bawahi sama teman-teman semua. Ya, harus terfokus, realistis. Nah, jadi realistis itu adalah yang utama dalam penelitian. Karena kita akademisi, kita juga kuliah di bidang sains ya. Contohnya di sini di ilmu komputer, mungkin ada permintaan data science, di network juga sama, termasuk sains juga bidang sains. Realistis itu adalah yang harus digarisbawahi. Dan penelitian ini juga harus dapat diselesaikan sesuai dengan waktu dan sumber daya yang kita punya. Makanya di sini, di ruang lingkup penelitian atau di batasan penelitian, teman-teman harus jelas, clear, apa aja nih yang menjadi lingkup penelitiannya dari mulai objek penelitian, sumber data atau datasetnya. Ini harus jelas ya. Kalau misalkan ada banyaknya berapa, nah sebutkan banyaknya berapa. Nah saya nggak bilang banyaknya berapa kalau di sini karena saya nggak batasin. Saya mau ambil semua dari platform-platform media sosial atau diskusi publik. Nah tapi saya sebutkan apa aja tuh contohnya. Terus, nah lokasi datanya atau bahasanya ya, di contohnya ya. Jadi yang bahasa Inggris nggak ya. Jadi saya mau ngambil yang bahasa Indonesia aja. Terus rentan datanya. Oh, nah iya, ini ada nih rentan datanya nih. Saya ambil dari 3 tahun terakhir. Karena ini penelitian di 2025 awal waktu itu ngajuinnya. Makanya
pengumpulan datanya cuma dari 2022 sampai 2024. Terus apa yang dilakukan dalam penelitiannya dari teknik sama algoritmanya itu dijelaskan juga. Nah, nanti hasilnya mau seperti apa nih? Saya kan mau ada rekomendasi branding kuliah online. Nah, ini bisa jadi adalah hasil yang mau dicapai apa, dibatasin juga atau dilingkupkan juga, ditargetin juga. Contohnya adalah seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Oke. Terus ini ya cuma tambahan aja. Nah, lanjut di metodologi penelitian yang nanti juga teman-teman pakai itu atau buat di bab satunya. Contoh saya pakai kuantitatif eksploratif. Ini termasuk salah satu penelitian eksperimental. Kalau teman-teman sudah pernah ngambil di MPTI, ada tuh satu bab tersendiri yang menjelaskan penelitian jenisnya yang eksperimental. Nah, ini adalah kuantitatif eksploratif atau bisa disebut juga dengan eksperimental. Dan saya memanfaatkan ada teknik gini-gini buat ngumpulin ininya. Terus nanti untuk pemrosesan datanya seperti ini, ya, toolsnya apa, terus nanti algoritma yang dipakai apa, terus nanti analisanya gimana, hasilnya mau kayak gimana. Nah, itu kita bahas di metodologi penelitian. Dan ini nggak usah sampai kayak ada langkah-langkahnya, cara-caranya. Nanti ada tuh di landasan metode. Kalau di TA-nya teman-teman ya, saya nanti di situ dijelaskannya ada di metodologi penelitian. Yang paling penting juga, walaupun di panduan nggak ada, tapi ini nanti akan jadi jawaban kita nih, ya. Akan menjadi jawaban kita saat ditanya, emang ngapain lakuin penelitian itu? Ada kepentingan apa? Ada keperluan apa, ada kebutuhan apa, buatlah poin urgensi penelitian. Dapat dari mana isian kayak gini? Kalau teman-teman sudah bikin literatur review, udah ngelihat ada gap di situ yang memang harus diisi dan memang dibutuhkan, baik itu di industri, di masyarakat, baru bisa ngisi kayak gini. Contohnya, di zaman sekarang banyak yang pengen kuliah tapi jenisnya online. Nah, itu kan jadi urgensi penelitian saya. Datanya ada di latar belakang tadi saya sebutkan di bagian-bagian awal mengenai data dan tren itu ya. Terus ada kebutuhan mendesak juga dan yang memang harus dipenuhi kebutuhan tersebut. Nah, saya tuangkan di situ. Terus, nah udah ini tinggal ya udahlah tinggal kata-kata aja biar untuk meyakinkan ini penelitian memang harus dilakukan gitu ya karena ada kebutuhannya. Nah, nanti untuk bab 2 dan bab 3 saya ini kalau teman-teman itu jadi eh bab 2-nya teman-teman semua tuh. Di bab 2 itu namanya kalau nggak salah landasan metode ya. Landasan metode. Oke, landasan metodenya kalau nanti dibalik aja teman-teman itu di bab 2 nanti harus pertama dijelaskan adalah tentang metodologi penelitiannya. Nah, tadi kan di bab 1 saya bilang metodologi penelitian saya pakai pendekatan kuantitatif eksploratif. Nah, di sini saya tekankan lagi nih. Dan ini saya detailkan metodenya gimana langkah-langkah penelitian saya. Metode kan langkah-langkah penelitian ya. Dari mulai pengumpulan datanya, prosesan datanya, terus modelingnya, terus nanti hasilnya gimana. Nah, terus nanti juga saya bikin ada diagram alur penelitian sederhananya seperti ini. Gitu. Di bawahnya, nanti di landasan metode teman-teman, kalau masukin tinjauan pustaka sedikit ya boleh. Nah, ini makanya tadi saya bilang jurnal atau paper yang sudah dikumpulkan itu dipakai. Jangan enggak buat nambah-nambahin referensi di daftar pustaka atau untuk memperkuat penelitiannya. Itu sebenarnya yang utama, memperkuat penelitiannya. Contoh seperti ini tinjauan pustakanya tentang penjelasan lagi branding kuliah online lah, terus algoritma yang dipakai lah ya, terus dan lain-lain. Atau mau penjelasan lebih lanjut dari literatur review yang sudah dilakukan sama teman-teman. Contohnya di bab 1 saya nggak ngebahas tuh semua hasil-hasil penelitian terdahulu. Nah, di tinjauan pustaka saya tampilkan di situ, gitu ya. Tuh. Dengan intinya seperti ini tuh ya. Integrasi antara gini 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 dan lain-lain ya. Hasilnya seperti ini loh. Gitu. Dan saya nambahin lagi ada lagi sini ya. Kalau teman-teman mau ikutin sih sebenarnya bagus ya keterbaruan penelitian. Kalau ada tapi kalau nggak ada ya nggak usah ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada pendekatan baru dalam analisis persepsi publik gitu ya. Pakai pemanfaatannya teknik ini terhadap sumber digital, diolah pakai kombinasi dan gini, ketentuannya pada integrasi prosesnya. Ya, contohnya di sini dalam membentuk sistem rekomendasi tentang branding kuliah online berbasis data publik. Dan terus saya tambahin lagi, ada satu lagi nih parameternya, brand awareness dan digital engagement-nya. Buat apa?
Ya, di fokus penelitian saya memang seperti itu. Jadi contohnya untuk penguatan citra institusi pendidikan tinggi di era digital. Mengenai apa? Mengenai kuliah online. Terus keterkaitan dengan tinjauan pustaka, dengan segala macam yang saya sudah ambil, seluruh referensi, jadi bukan cuma 5 referensi utama. Apa sih keterkaitannya teman-teman semua? Makanya di salah satu contoh literatur review saya, itu yang saya nge-review 5 paper di dalam satu filenya, kalau nggak salah file yang PDF ya. Itu kan ada relevansi penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian saya. Nah, ini kita tampilkan lagi di sini. Dan nanti akan lagi-lagi ada satu poin yang bisa kita tuliskan, ya. Kenapa kita melakukan penelitian ini dan kenapa penelitian kita ini layak untuk dilakukan? Ada apa sih? Atau apa yang nanti ngebedainnya? Lagi-lagi dituliskan lagi, kayak gitu. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan dari penguji sidang, kenapa kamu lakukan penelitian ini? Apa bedanya? Memang ada bedanya, memang lebih baikkah dan segala macamnya bisa terjawab dengan laporan yang sudah ditulis. Makanya di laporan itu selalu saya sampaikan kalau ada informasi, pendapat, gagasan, ide dari teman-teman semua yang memang harus disampaikan ke orang lain mengenai penelitiannya, dituliskan, jangan sampai ditanya dulu baru dijelasin. Roadmap penelitian teman-teman nggak usah lah ya. Udah gitu aja nih. Ini bisa dijadikan contoh atau referensi teman-teman untuk bab 1 dan bab 2. Kalau bab 4 jadwal penelitian ini mah cuma saya juga ini dibantu sama AI ya, jadwal penelitiannya. Untuk jadwal penelitian saya dibantu sama AI, tapi sekali lagi saya sesuaikan. Nah, teman-teman saya kayaknya nggak ada jadwal penelitian lah. Saya sesuaikan di sini, saya sesuaikan adalah durasinya plus sama nanti penambahan kalau saya kan harus ada publikasi artikel ilmiah jadi ditambahkan. Oke, ini aja sih. Dan ini bisa jadi referensi teman-teman semua untuk bab 1 dan bab 2. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Ari untuk latar belakang ya. Memang tadi latar belakang saya ada beberapa yang kurang tuh. Itu juga harus karena revisi ya, itu masih proposal dan revisi proposal juga saya belum kerjakan. Kayak misalkan metode penelitian itu di latar belakang belum secara jelas banget saya sampaikan. Ada tapi nggak jelas banget. Hipotesa dan tujuannya juga sama, singkat banget. Karena waktu itu memang keterbatasan waktu untuk ngejar itu. Kebermanfaatan juga ada. Jadi yang pernah saya sampaikan ke teman-teman semua di WhatsApp grup untuk latar belakang isinya apa aja. Satu, dua, tiganya saya clear, jelas saya tuliskan, jelaskan di situ. Tapi yang 4, 5, 6-nya dari metode penelitian, hipotesa, sama kebermanfaatannya saya kurang begitu jelas dituliskan latar belakangnya. Mudah-mudahan sih teman atau harapannya teman-teman itu bisa lebih baik dari yang contoh saya berikan tadi. Nah, sebelum lanjut, ada yang mau tanya dulu nggak untuk semuanya? Jelas, clear. Oh, latar belakang harus ada berapa referensi? Sebanyak mungkin referensi yang ada di latar belakang, terutama mengenai apa ya, mengenai penguat-penguat kenapa penelitian kita ini dilakukan. Ada motivasi apa aja, ada alasan apa saja, gitu. Jadi di latar belakang ini kan latar belakang ini kan isinya adalah latar belakang ya. Sekali lagi poinnya adalah latar belakang. Nah, yang dimaksud dari poin latar belakang itu alasannya kenapa penelitian ini dilakukan, ada masalah apa, terus referensinya dari mana, keterkaitannya dengan kebutuhan di masyarakat, industri atau kebutuhannya apa. Oke, kalau itu udah terselesaikan, terus penelitiannya mau kayak gimana dilakukannya, dengan harapannya jawaban dari masalah-masalah atau kebutuhan tersebut itu seperti apa, sama apa manfaatnya dan urgensinya, keterdesakan penelitian dilakukan. Itu latar belakang. Intinya seperti itu. Terus mau berapa banyak referensi tadi? Ya sebanyak-banyaknya aja. Karena kan kita banyak ngambil-ngambil informasi dari sumber-sumber yang ada ya. Baik itu dari laporan, paper dari penelitian terdahulu yang udah dipublikasi, dan lain-lain gitu ya. Dan itu semua adalah data kita. Jadi kita ngapa-ngapain adalah based on data. Makanya di bab 1, terutama latar belakang, penting banget referensi itu dimasukkan. Jangan sampai latar belakangnya polos aja nggak ada referensinya.
Orang pasti akan bertanya yang ngebaca, apakah ini semuanya adalah gagasan ide pemikirannya murni dari dia dan lain-lain gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan kayak itu kan masuk. Dan nanti persepsi orang adalah nganggapnya kalau gagasan, ide, pendapat, berarti kan bukan data, bukan fakta, bukan real gitu ya. Yang berarti belum tentu benar nih apa yang dituliskan semuanya. Ya orang semua cuma based on persepsi, pendapat, argumen, pandangan. Nah, teman-teman pasti udah harus bisa bedain mana yang data, mana yang opini. Kan data itu minggu lalu udah saya sampaikan harus real, fakta, relevan itu ya. Jadi latar belakang atau bab satu utamanya latar belakang itu wajib banget banyakin referensinya. Jangan sampai ya dikit atau bahkan kurang gitu ya. Kayak salah satunya tadi yang udah direct message ke saya ini Mas Firhan. Ada ya Mas Firhan ya. Sekalian saya sampaikan aja di sini lah. Tadi saya udah buka tuh apa latar belakangnya dan itu memang kurang banget referensinya. Cuma ada satu aja referensi yang dicantumkan di situ. Nah, itu harus diperbaiki lagi. Ikutin aja contoh yang udah saya kirimkan tuh ya dari proposal penelitian saya mengenai bab satu, bab 2 gitu ya. Terus ada contoh latar belakang. Begitu Mas Firhan tuh. Jadi langsung saya jawab di sini aja lah ya. Tadinya mau ditunjukkan ke teman-teman tapi nggak usah lah. Terus Mas Sahrul, informasi masuk banyak itu. Ya, memang judul yang mengangkat alasan mengangkat penelitiannya wajib pada referensi terkait. Oke, alasan mengangkat penelitiannya wajib ada referensi terkait. Itu wajib ya. Karena kita tadi kan di bab satu, atau latar belakang ya, yang jadi alasan kenapa penelitian harus dilakukan. Kita kan ngambil dari literatur review tuh. Ternyata dari penelitian-penelitian sebelumnya yang udah dipublikasikan jadi paper, kita lihat, oh ini belum ada nih penelitiannya, ini masih kosong celah ini, atau ada kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat. Kita taunya dari mana? Sekali lagi jangan bilang menurut saya. Nah, itu tuh jawaban udah paling ya nggak ada datanya. Jawaban-jawaban begitu harus dihindari. Nggak boleh jawab-jawab menurut saya dan gini-gini gini gitu ya. Boleh jawabannya menurut saya, tapi berdasarkan apa? Jadi menurut saya berdasarkan hasil review saya terhadap ini atau hasil ini saya terhadap data ini dan artikel ini atau apapun yang ada gitu. Ada datanya tuh. Jadi pendapatnya atau argumennya karena kita sudah baca datanya, kita sudah ngelihat faktanya kayak gitu. Ya, Mas Sarul. Izin Pak, Hmm? mungkin biar sekalian aja karena giliran saya kali ya. Belum selesai sih Mas Ari. Nggak apa-apa. Tanya dulu aja. Kita tanya diskusi dulu Iya, ke untuk soalnya kan seluruhnya. antriannya nomor 2 nih. Iya, oke. Jadi yang pertama nih Pak, kan tadi sempat di-mention untuk alasan kita mengangkat penelitian itu karena harus ada buktinya gitu Pak. Jadi, Betul. nah di masalah saya ini kan, sekalian saya share screen nih ya Pak. Oke. Share screen mana kali ini tombolnya hilang deh, oh ini. Oke Pak. Kebetulan sama Bang Ari sama tuh untuk jenis machine learning-nya untuk anomaly detection juga tuh, Pak. Mm-mm. Nah, jadi kalau untuk studi kasusnya nih, Pak, Mm-mm. ini lebih kepada apa, Pak? Ntar nih geser bisa nggak ya? Oh ya. Untuk screening kesehatan mental. Nah, boundaries atau domainnya ini, Pak, kalau emang Mm-mm. kita mengangkat kepada acuannya itu harus ada referensi. Nah, saya nggak ketemu, Pak, ada yang sesuai gitu sama persis seperti ini, Pak, gitu. Jadi apa yang mendorong saya mengangkat ini sebenarnya kebutuhannya lebih kepada kebutuhan perusahaan Pak untuk bisa screening gimana sih karyawan-karyawan di dalam perusahaan ini gimana mereka stresnya gimana dalam pekerjaan gitu Pak melalui pemberian kuesioner Pak yang kemudian bakal dijawab oleh karyawan-karyawan yang ada di perusahaan gitu Pak. Nah, jadi kan kebutuhannya lebih kepada HR di kantor gitu Pak. Jadi saya bingung mau ngemasnya gimana Pak karena domainnya terlalu sempit. Oke. Jawabannya simpel banget. Mas Syahrul tahu dari mana itu kebutuhan dari perusahaan. Karena project, Pak. Nah, kayak project. Nah, project ini ada request nggak dari yang Ada. Ini memberikan dari project? HR sendiri.
Iya. Berarti ada request kan, ada observasi yang udah dilakukan kan? Ada, Pak. Kenapa nggak dimasukin bukti observasinya? Oh, dalam bentuk apa tuh, Pak? Saya juga kurang paham soalnya. Pernah misalkan meeting Oh, atau meeting, ada iya, iya. Ini undangan. dari meeting sih, Pak. Nah, itu berarti kan gini, kayak yang waktu kemarin saya sampaikan. Hmm, Referensi boleh dari mana aja selain paper, hmm, wawancara, observasi, kan hmm. boleh. Makanya di Mendeley atau di tools-tools untuk bikin referensi kan ada jenis referensinya. Iya, iya. Nah, itu dimasukkan. Jadi kayak gitu. Ini kan data ya, fakta ya. Iya. Faktanya Hmm, misalkan Mas Syarul, dari berdasarkan studi ya, observasi yang dilakukan pada tempat studi kasus penelitiannya yang hmm, mereka menyatakan gini-gini itu kan boleh dimasukkan ke latar belakang. Jadi tetap hmm. ada referensinya kan dan itu Iya. teman-teman wajib buat referensinya di bagian daftar pustaka untuk hal-hal yang sudah dilakukan kayak misalkan wawancara. Terus wawancara tuh boleh yang tertulis atau Hmm, secara lisan ya ada recordingnya. Recording pun bisa masuk ke dalam daftar pustaka. Recording wawancara. Itu ada jenisnya. Di Mendeley, di Zotero, dan lain-lain. Di Word juga ada. Coba misalkan Mas Harul buka reference dah. Menu reference. Menu reference di Word tuh di atas tuh. Di sebelah layout. oh, sebelah layout. Ini, Ya, Pak. ada reference. Ada, Oh, Pak, ada di sini. reference. Terus ada Hmm, manage source. hmm. Manage Manage. source. Mana tuh, Pak? Sorry, Di Pak. bagian insert citation. Oh, ini, Pak, ini. Oke. Ya, Ketutupan. coba Ketutupan. klik. Oke. Heeh. Terus misalkan new. Yuk. Di tengah Mana nih, tuh, Pak? di tengah, Nih. di tengah. Tengah. Oh, Tombolnya. iya, sorry. Oke, oke. Oh, tuh, type of source-nya. Coba lihat. Ini salah satu contohnya ya. Hmm. Tuh, coba lihat. Ada apa aja di situ, jenis-jenisnya. Ada report, website, Terus, terus electronic source. oh, sound recording ada, Ya interview udah. ada, case ada. Ya, Oh, case. berarti lebih bisa masuk ke case ya, Pak? Oh, Karena ini kebutuhan iya. perusahaan. Betul. Oh, gitu. Nah, jadi itu kan jadi argumen yang berdasarkan fakta atau data. Iya, Fakta jadi datanya apa? Ada untuk kebutuhan di tempat citasinya layannya. mengangkat domain itu apa, Pak? Dengan Citasinya. citasinya. Kita kan tetap harus ada pendukung Mm-mm. bukti konkretnya, Pak, gitu. Iya betul. Itu dimasukin di sini. Bikin dulu untuk apa referensinya. Ini kan kalau misalkan contohnya pakai yang reference manager di Word ya, di Mendeley pun sama Uh, ada. uh, hmm, Kita bikin terus nanti kata-katanya misalkan eh udah review nih masalahnya sama, tapi domain dari penelitiannya atau studi kasusnya ya, kalau mungkin teman-teman banyak yang nggak familiar dengan kata iya, Pak. domain gitu ya. Jadi apa sih yang mau ditelitinya gitu, Hmm, spesifiknya misalkan kesehatan mental, dan kita dapat ya. kebutuhan itu dari contoh industri, masyarakat, atau klien. Contohnya misalkan ada project yang ngasih ini ya. Nah, ada kebutuhan mengenai masalah yang bisa diselesaikan dengan penerapan teknologi informasi, dan itu jadi alasan utama kita dalam melakukan penelitian dan diperkuat dengan referensi-referensi dari publikasi artikel karya ilmiah atau penelitian yang lainnya. Hmm, Ada nih algoritma apa sih temanya yang sama-sama walaupun nggak sama persis ya. iya, iya. Bukan nyari yang sama persis. Misalkan, oh Hmm, penggunaan algoritma ini untuk klasifikasi, contohnya kesehatan mental ini masuknya kan bisa klasifikasi atau nanti bisa di clustering tuh. Nah, hmm, contohnya nih misalkan algoritma-algoritma ini ternyata bisa nih untuk misalkan mendeteksi kesehatan mental atau mengkategorikan kesehatan mental dan ini kita pakai juga jadi sumber referensi kita. Dan kebetulan banyak yang bisa dijadikan sumber utama, makanya saya buat jadi sumber utama dan saya lakukan literatur review. Itu, Mas Syahrul. oke, Pak. Jawab? Jadi saya coba ulik lagi untuk di bagian situ. Lalu untuk jurnal saya sebenarnya udah coverage mungkin sekitar 30-an gitu, Pak, dengan Hmm, metodologi atau ya metode yang sama gitu, Pak. hmm, Cuman tetap ada terbatas di domain itu tadi. Nah, makanya saya tanya di awal gitu, Pak. Jadi yang pertama itu ya ini, Pak, studi komparasi. Karena eh, domainnya itu cuma beda. Ini dia mengukur kinerja kinerja dosen, sedangkan di saya eh, hmm, itu screening untuk profil unik gitu, Pak, untuk karyawannya. Nah, di sini untuk perbandingannya betul-betul sama juga, Pak, untuk menggunakan local outlier factor sama juga Accelerator Resonance yang saya lihat di masalahnya, Pak.
Kita Hmm. nih punya sama-sama data yang nggak punya label nih, Pak. Karena Hmm. datanya kan data hasil kolektif gitu doang sih, Pak. Hasil nilai dari ujiannya doang. Nah, kita Oh. belum tahu nih mana yang apa namanya, yang anomali atau bukan. Nah, di situ masalahnya hampir sama dan perlu mengidentifikasi mana profil yang menyimpang gitu, Pak. Nah, di sini kurang lebih hampir ada sama gitu, Pak. Nah, darinya ini ada relevansi menurut saya dari skor hasil ujian gitu, Pak. Hmm. Nah, di situ menurut saya ini ada relevansinya ke sini. Nah, tapi saya masih ada terkendala pada metodologi yang dipakai gitu, KDD gitu, Pak. Nah, ini saya belum belum nemu ada jurnal relevan juga yang membahas kesehatan mental. Ada A- ketemu satu, Ada Pak, ada di ada Politik. kakak kelasnya Mas Syahrul, namanya Mas Antonio Sigit. Itu jurnalnya udah Oh, publish itu. Dia benar-benar sama kesehatan mental. Dia pakai mana dia? Lah tadi ketemu kemana lagi? hmm. Duh, 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 duh. Saya share screen gantian ya sekalian Boleh, Pak, boleh, Pak. berikan. Saya stop dulu. Hmm, 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 hmm. Nah kelihatan ya, nih Antonio Sigit. Oh, kelihatan, Pak. Nah, detailnya mana sih? Oh, nah dia nih, Pastek dan Bayesian Optimization nih dia ininya Hmm. nih Hmm. pembedanya dia jadi riset gapnya. Ini tadi saya mau cari ininya nih. Ganjil 2425. Oke, saya cari ganjil 2425. Ganjil 2425. Saya download laporannya dulu nanti kan bisa buat contoh ya. Jurnalnya dia udah publish. Saya juga lupa, ntar saya cari bentar. Sigit, Sigit, Sigit. Oh itu dia, paling pertama malah. Yang persetujuan, laporan. Oke, download. Oke. Oh, masih gitu ya. Oh, iya. Iya, kenal pastilah ya. Salah Kenal, satu kenal, kenal, mahasiswa kenal. yang cukup aktif dan ini Hmm. kebetulan bimbingan saya sama Pak Sahid berdua waktu itu. Hmm, 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 hmm. Sempat satu tim sih, Pak, untuk Nah, gimnastik ini. oh iya waktu itu gemastik ya ikut ya. Tuh, Iya, Pak. lihat tuh dia tuh. Dia ngambil tren dari mana tuh? Hmm. Dari survei kesehatan gini gini gini, Oke, gini oke. gini. Nah Hmm. kan tuh ada ya Nah, ternyata ya. ada, Ya Pak. kan terus gini gini. Nah ini saya download terus saya nanti saya kirimkan lah ya. Kalau resource untuk kebutuhan data miningnya itu kita bisa nggak pakai data dummy, Pak? Karena kan ini untuk kepentingan saya ke akademis kan, Pak. Hmm, Nah, jadi kan di hasil kuesioner itu kan tercantum identitas mereka gitu, Pak. Mulai dari NIK-nya, ada hmm. nomornya itu boleh saya buat data dummy nggak, Pak? Iya, data dummy aja. Nggak apa Jangan ya, Pak? data Tapi real. tetap mention data kolektifnya dapat dari project gitu ya, Pak. Betul, kayak gitu aja ya. Atau mau Hmm. pakai data real yang disamarkan gitu ya, ya bisa boleh kayak gitu. Oh, feature engineeringnya lagi tuh, Pak. Iya, ribet ya. Kalau nggak ribet ya udah data dummy aja. Bisa sih, Pak. Nah, Ada kalau library namanya Faker, Pak, bisa ya, Pak. kalau nggak salah publikasinya dia, oh iya, kayak ini tadi yang teman-teman saya minta untuk apa? Citasi dosen-dosennya lah sama teman-teman yang sudah pernah Hmm. publish artikel. Nah, buka Google Hmm, Scholar, hmm. terus cari aja siapa nama dosennya. Contoh saya nih, Ya. bukan Mercubuana ya, itu X. Sekarang di sini. Nah, ini Subur Asia. Nah, oke, terus buka. Nah, buka lagi. Mas Sigit itu dia sudah terbit di mana ya? Oh, lagi belum ini ya, belum publish ya. Masih peer to peer kali, Pak, nggak? Kayaknya masih iya. Iya, dia udah submit itu di sini. Oh, malah Mas Teguh yang udah dipublish apa dipublish. Ini banyak. Reviewnya lama dari apa dari Iya, reviewernya ini kadang. mahasiswa-mahasiswa kita banyak tuh kayak Mas Widianto, Ardianto, Hud, Iman, Mas Teguh. Ya, walau kita nggak minta publikasi, tapi mereka inisiatif mempublikasi ya kita nggak bisa menghalangi ya. Iya. Nah, kayak ini juga ada yang udah publikasi. Ya, Mas Sigit kayaknya udah submit. Oh ya, karena dia reputasinya agak tinggi, jadi lumayan lama. Ya, sorry, sorry lupa. Masih review bener, sorry.
Ya belum publish. Tapi ini kalau misalkan dia Mas Sigit ini di repository, coba cari repository Unsia ya. Iya Pak. Kalau di repository punya Mas Sigit udah diupload, bisa disitasi, bisa dijadiin referensi. Tuh. Untuk cara pengambilan apa datasetnya itu deh Pak, dari mana ya Pak? Mm-mm. Cara mengangkatnya ya Pak. Oh. Tuh, dia di Soalnya kan dari datasetnya. bahasannya emang jauh juga sih. Oh, dia ngambil dari ini juga tuh, dari Kaggle tuh. Oke, Google ya. Mm-mm. Soalnya pakai LSTM beda sih, beda jauh. Mm-mm. Awalnya saya mau ganti gitu Pak, karena emang apa namanya, susah banget nyari jurnalnya, mau jadi clustering, cuman programnya udah keburu jadi gitu. Iya, oke lah. Udah jadi program dulu, eksperimental udah duluan. Oke, nah, Udah Pak, udah Pak. ini untuk teman-teman yang lain tuh. Nah, kan latar belakang Hmm. itu wajib ya. Kita banyakin data, banyakin referensi karena kita ngomong jangan berdasarkan nggak ada landasannya gitu. Apa yang kita tuliskan ya karena memang kita sudah semuanya based on data gitu. Nggak asal kita tuliskan menurut kita atau egonya kita mau melakukan penelitian nggak kayak gitu gitu. Ya, misalkan ini contohnya ini banyak banget tuh. Ya. Rata-rata memang seperti itu. Apalagi misalkan dari landasan metode ya, ada yang bahkan sampai, nah ini sebenarnya ini lolos lolos dari pantauan nih, nggak boleh nih bikin gini nih, langsung di strip Oh. aja. Contohnya kayak tadi contoh Hmm. punya saya kan saya strip aja kan kalau panjang banget gitu ya. Kalau satu dua sih gini nggak apa-apa, tapi kalau yang panjang ya di strip lah. Ada di Mendeley itu kita bisa modifikasi untuk citasinya kayak gini ya kalau kepanjangan gitu. Berarti kita bisa sitasi satu teori untuk satu jurnal gitu Pak. Contoh kan karena di tes itu kan ada jenisnya Pak, menggunakan alat tes psikologi namanya Hmm, DASS 42. hmm, Nah, itu kita juga citasi untuk pembahasan teorinya, Pak, di situ. betul, betul, Oh, kayak oke, gitu. Pak. Karena Oke. saya kira harus all in one, nemu jurnal yang sama persis gitu, Pak. Jadi Enggak, saya dapat enggak, banner enggak. juga. Enggak. Kalau sama persis gitu ya, ya kita ngapain Hmm. lagi ngerjain itu? Nah, Nggak itu kan. unik ya, Pak. Iya. Atau Lalu, Pak, apa kalau misalkan sama persis juga, tapi kita hmm, ada pembaruan data atau update data atau datanya ternyata lebih kompleks, lebih apalah atau lebih banyak, bisa juga. Yang penting tadi ya, hmm, penelitian itu kalau misalkan udah sama persis, ya penelitian kita nggak boleh nggak lebih baik dari yang sebelumnya. hmm, Minimal ya hasilnya harus, misal kalau akurasi harus meningkat. Nah, nanti jadi ada pembahasan tuh kok kita bisa meningkat kok yang sebelumnya enggak, kita dapat nilai segini kok yang sebelumnya segitu. Nah, itu bisa jadi diskusinya atau review hmm. analisisnya Ya, kayak gitu. kalau saya lebih menyorotin ke interpretasi hasilnya, Pak, sih, Pak. Ini belum tahu untuk dibawa kemana. Karena kan kalau kayak clustering mungkin kalau di pengelompokan data. Nah, Hmm, treatment dari outlier yang udah ditemukan ini harus diapain, itu yang saya masih belum dapat. oke ya. Pelan-pelan aja dulu. Santai dulu ya. Yang ngebut-ngebut nggak apa-apa, tapi sistematis ya. Yang sering saya Iya, sampaikan, Pak. kita sistematis Rencananya seperti itu. ngelakuin Cuman penelitian tuh. masih Heeh. masih bingung juga nyari sumber. Oke. Ada lagi? Cukup dari saya, Pak. Oke, mudah-mudahan Terima menjawab kasih, ya. Pak. So, oke. Mas Ari, gimana yang tadi? Iya Pak, saya mau bertanya. Oke. Oh, Oh, kita fokus diskusi dulu ya hari ini lah ya. Nunjukin progresnya. Tadi kan udah saya contohkan tuh segala macamnya. Terus saya kirim lagi tuh punya Mas Sigit. Harapannya teman-teman ya lebih baik dari itu ya. Dari punya saya, dari punya Mas Sigit gitu. Lanjut Mas Ari. yang pertama tadi Pak Hmm? terkait Apa? argensi. Urgency gimana? Kalau saya kan kayaknya lebih ke eksperimental ya. Terus Hmm. kalau secara harfiah kan urgensi kayak urgent banget gitu. Heeh. Ah, kalau secara urgensinya itu nggak ada, tapi secara harapan atau secara outputnya itu kan kita pengen tahu lebih Hmm. worth it mana antara si IF ini yang notabene ringan Hmm. sama si AE yang emang perlu resource lebih mahal tapi kan dia lebih efektif kalau datanya kompleks gitu. Heeh. Nah, Kalau itu termasuk urgensi atau apa? kalau kayak Mas Ari pelaku industri dan butuh itu ya. Terus tadi karena ada permasalahannya, ini lebih mahal nih. Ada nggak sih yang lebih itu? Berarti jadi kepentingan nggak? Iya, ya, benar benar benar. Iya, gitu ya. Oke, Jawab oke ya. clear. Oke, Jawab ya. oke. Jawab. Makanya saya juga emang siapa sih yang mau ngecek-ngecek branding kuliah online? Emang ada urgensinya?
Ya kalau pelaku kayak misalkan Unsia dan masing-masing kampus-kampus itu mereka butuh urgensinya dan ternyata ada begitu saya cari datanya muncullah itu Mas Ari. Keres ya, Sama aman. Apa lagi? eh, balik lagi ini kan Hmm? apa eksperimental. Hmm? Di paper-paper sebelumnya kan udah dengan data yang sama kan ada yang bilang wah IF ini lebih unggul. Terus Hmm? ada yang bilang LSTM juga lebih unggul. Hmm? Akhirnya karena ada gap buat bandingin ya. Hmm? Akhirnya di sini saya coba kan. Hmm? Kalau misal hasilnya itu antara kedua ini lebih worth it si IF. Dan beda sama penelitian sebelumnya gitu. Dan bukan justru dan udah Hmm? dijelaskan di penelitian sebelumnya. Hmm? Klaim sama penelitian sebelumnya bahwa IF ini lebih oke di dataset ini. Nggak masalah. Dan itu terbukti di penelitian saya gitu. Iya, jadi penelitian kan untuk pembuktian ya. Ya betul. Itu kalau misalkan ternyata benar terbukti ya berarti ya kita sebenarnya ngebantu atau ngevalidasi orang-orang yang sudah pernah melakukan penelitian kita dilakukan sama orang lain ternyata benar berarti kan dia makin bagus tapi ada juga yang mohon maaf ternyata setelah dilakukan sama orang lain kok dia salah gitu dan ada juga yang di orang lain berhasil ternyata pas dilakukan ada yang gagal. Nah, jadi penelitian itu nggak harus semuanya berhasil. Tapi kalaupun ada ternyata yang nggak achieve targetnya atau ya kita nggak bilang gagal ya, ternyata ada masalah sesuatu apa yang akhirnya tidak bisa sama nih berhasil juga, itu wajar dan wajib dilaporkan. Dan itu pernah terjadi di salah satu bimbingan saya, Mas Mukijo namanya. Jadi dia itu fail tuh di salah satu algoritmanya. Dia contohnya atau penelitian ini mau ini ya, ngeblokir konten-konten pornografi. Nah, dia banyak tuh ada algoritmanya di semuanya diambil beberapa dibandingin semua algoritmanya ternyata ada satu algoritma yang nggak bisa dan gagal untuk begitu gitu ngeblokir itu. Nah, dilaporkanlah di penelitiannya dan itu adalah hal yang sangat-sangat memang wajar di penelitian. Jadi nggak semuanya penelitian itu isinya adalah keberhasilan. Kalau ada sesuatu yang hambatan atau kegagalan ya dilaporkan penelitian nggak berhasil sakit hati ya ya memang pasti sakit hati harapan kita kan pengennya berhasil gitu tapi ternyata pada saat kita mau validasi ada yang gagal dilaporkan atau nggak sesuai ekspektasi juga dilaporkan makan ya yang waktu sebelum-sebelumnya juga pernah saya sampaikan ya di bab 4 itu wajib banget cantumin diskusi hasil penelitian yang isinya adalah oh kita berhasil karena ini oh ternyata kita lebih baik karena dari yang penelitian sebelumnya karena begini begini dan hasilnya gini atau kenapa kita lebih nggak sesuai ekspektasi kita nggak achieve itu karena gini-gini itu dicantumkan semua atau bahkan ketika kita mengalami hambatan ya itu juga kita cantumkan misalkan di rencana awal kita pengen datasetnya segini gitu kan jumlahnya segini tapi kita ternyata terbatas nih dari tools yang kita pakai dari sumber daya yang kita pakai akhirnya nggak jadi nah itu juga kita bisa cantumkan di situ segala keberhasilan segala hambatan dan kegagalan penelitian kita itu wajib kita masukkan di setelah hasil yang sudah kita dapatkan yaitu judul poinnya bisa diskusi hasil penelitian itu ya. Ada lagi Pak? Ya apalagi nggak apa-apa. Sebentar ya. Sama saya ada dua pertanyaan lagi Pak. Yang Hmm, pertama itu terkait metodenya. Maksudnya gimana? bukan metode secara penelitian, tapi threshold antara si dua algoritma ini. Hmm, Kalau dari paper sebelumnya kan dia tuh lengkap banget ya. Dia hmm, pakai AUC, ROC, terus pakai AUC PR. Bahkan dia buat sendiri pakai AUC PTRT. hmm. Saya belum tahu tuh itu apa. Sama saya juga. Gimana? Terus maksud gimana Kalau pertanyaannya? di saya, apakah enaknya saya ikutin juga nih, jadi pakai 3 threshold ini untuk dua algoritma itu, atau Nah, F1 score aja cukup? F1 score sama yang basic-basic di machine learning gitu.
Balik lagi, kebutuhannya Mas Ari mau sampai gimana? Makanya pentingnya bikin ruang lingkup atau batasan masalah adalah itu, untuk fokus. Kalau yang nggak masuk ke pembahasan kita, ya nggak usah. Mas Ari misalkan butuh cuma F1 score, ya udah itu aja. Makanya batasan masalah atau ruang lingkup masalah itu penting banget. Begitu, Mas Ari. Kalau misal saya pilih opsi, oke Hmm? saya ikut metode yang ada di paper Hmm? tersebut gitu. Hmm? Jadi benar-benar metodenya thresholdnya sama, itu nggak apa-apa juga, Pak. Nggak apa-apa. Oke, Gitu ya. oke siap. Oke, nah ini contoh yang tadi saya bilang ada yang fail ya. Nggak sesuai ekspektasi ya, bukan fail ya. Nih, ini punyanya Mas Mukijo. Ini dia juga lagi di-review di jurnal terakreditasi Sintak 1 atau 2 ya, makanya belum publish juga nih. Dia ini judulnya kelihatan ya, udah kelihatan ya. Nih, implementasi CNN pakai transfer learning membatasi web dengan konten pornografi dan dia bikin produk. Jadi produknya itu adalah extension Chrome. Nah, memang belum ada di Chrome apa di store-nya gitu ya. Jadi modelnya seperti masih pakai zip ya yang kita install atau ekspor di manage extension itu. Nah, di sini salah satu pembahasannya daftar isi bab 4. Nah, hasil analisis ini di bagian ini nih. Nah, ini ada yang ini nih. Tuh, ya. Jadi dia menemui hambatan kalau misalkan thresholdnya tinggi, ya. Threshold itu apa? Nah, ini ya threshold nih. Halaman web memenuhi kriteria jumlah gambar. Contohnya jumlah gambarnya itu yang jadi thresholdnya gitu ya. Nah, kalau terlalu banyak atau terlalu tinggi, ya ada sedikit gambar yang tidak blokir. Tapi kalau misalkan terlalu rendah, web pornografinya ini rawan terblokir gitu ya. Non pornografinya lebih rawan terblokir akibat deteksinya adalah false positif dan itu terjadi di penelitiannya dia itu. Makanya di sini dia nulis lagi nih, kalau misalkan begini, 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 dan sarannya seperti apa, kayak gitu. Jadi ada kan yang optimal tuh kayak gimana sih gitu ya. Terus, nah ini contohnya nih, web tidak terdeteksi sebagai pornografi. Oh ini ininya ya, contoh hasil iniannya ya. Nah, tadi yang tadi aja tuh pembahasannya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada hambatan atau ke apa yang nggak expect-nya, kenapa ini itu udah dibahas di bab 4-nya. Udah publish belum sih Mas Mukijo? Mukijo. Oh, belum ya. Dia lagi publish di jurnal apa ya? Income Tech kalau nggak salah. Kalau nggak salah dia lagi masukin ke sini. Ini Sinta berapa ya? Oh, Sinta 3. Ya, dia lagi masih tahap review dia. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Satu lagi, Ya. ini kan udah sempat ada feedback buat latar belakang. Hmm? Selain itu ada ini apa, ada masukan lagi, Pak? Nggak. Latar belakang coba dibuat aja memenuhi semua poin-poin yang sudah saya sampaikan. Itu ya minimal seperti itu. Kalau teman-teman bisa lebih mengembangkan, lebih bagus lagi. Saya senang gitu ya. Jadi ya coba ya minimal seperti proposal saya gitu ya. Itu juga kan masih ada sedikit ya. Saya sadar itu masih banyak yang kurang gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa poin yang saya kurang detail gitu ya. Karena memang ya banyak hambatan juga yang dikerjakan. Nah, teman-teman mudah-mudahan bisa lebih dari itu. Jadi untuk hari ini kayaknya teman-teman coba untuk ngulik lagi latar belakangnya. Jadi progres hari ini gitu dulu aja ya. Jadi yang lain mohon maaf, bukannya tadi saya nggak mau melayani atau melihat progresnya, tapi coba untuk samakan atau sesuaikan minimal dengan contoh yang saya berikan. Beberapa contoh yang saya berikan tadi ada punya saya, terus ada punya Mas siapa tuh Mas Sigit gitu ya. Nah, coba dibuat seperti itu dulu gitu ya. Nanti minggu depan baru kita lihat lagi. Dan memang bab 1 itu paling lama kita garapnya. Dan alasannya udah saya sampaikan ya, itu pondasinya, itu pengantarnya, gerbangnya. Jadi kalau gerbangnya bagus, pondasinya bagus, ke belakangnya itu cepet banget. Apalagi bab 3, bab 4 ya. Bab 3, bab 4 itu bab 4 lah ya.
Kalau bab 3 itu nanti realisasi teman-teman ini langkah-langkah penelitian dijalankan nggak sih? Dan dijalankannya gimana? Udah tinggal dibuktikan, taruh di bab 4. Kan bab 3. Karena bab 3 itu kalau nggak salah implementasi metode usulan kan ya nama babnya. Jadi benar-benar implementasinya apa nih dari penelitian teman-teman yang dilakukan. Dari eksplorasi data. Mana bukti eksplorasi datanya? Terus cleaning datanya mana gitu ya. Nah, bab 4 itu hasil-hasilnya semua. Tuh, udah bab 3 4 5 itu langsung ngebut ya seminggu, 2 minggu atau sebulan ya harusnya selesai. Bab 1 ini yang paling lama. Karena memang kita harus benar-benar persiapannya bagus. Pondasinya harus bagus. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk teman-teman yang lainnya. Untuk progresnya, saya rasa hari ini teman-teman bisa simpan dulu ya, diupdate dulu. Untuk literatur review yang belum selesai, lanjutin lagi literatur reviewnya. Contohnya udah saya berikan. Terus latar yang lagi nyusun-nyusun bab 1, tadi juga contohnya beberapa udah saya berikan gitu ya. Coba untuk buat dengan mencontoh aja dulu ya. Ada referensinya, caranya gimana, isinya seperti apa. Itu aja dulu. Ada yang belum selesai literatur review dari teman-teman semua yang ada di sini? Cintanya Pak itu sebenarnya minimal berapa ya Pak? Apa literatur review? Iya, saya udah mungkin udah ada 14 gitu Pak. Yang di review? Yang di review, cuman ya tetap dengan bantuan AI Pak. Iya nggak apa-apa. Jangan Eh, jangan kebanyakan juga. eh, eh Dipilah-pilah sih Pak. Kalau kalau referensinya, referensi minimal 20 25-an lah ya. Ya Hmm. minimal banget 20 itu untuk jadi daftar pustaka kita dan itu wajib kita pakai kalau udah kita masukkan ke daftar pustaka wajib kita pakai entah itu nanti buat di bab 1 2 3 dan seterusnya gitu. Tapi yang kita pilih lagi yang akan kita jadikan referensi utama dan kita akan review itu 5 aja. Nah, Lima dari gitu 5 Pak. itu Hmm. harus punya satu yang benar-benar dijadiin referensi utamanya lagi. Oh, yang jadi core ya Pak, core pembahasannya. Betul, betul gitu ya. Ya, tapi kalau nggak di review juga Pak untuk referensi yang 20 tuh nggak tahu juga isinya. Enggak apa-apa. Nggak tahu Enggak juga dilihat isinya itu. apa Pak. Nah, mungkin Iya. kan cuma karena oh cocok logi dari Iya, judul bener udah gitu. cocok nih, gitu nggak mungkin Pak. Gitu aja. Tapi kalau misalkan temanya terkait gitu ya. Apalagi Ah, kalau misalkan judulnya juga hampir-hampir mirip, itu pasti akan ada yang bisa kita ambil untuk jadi referensi kita. oh, oke Pak. Gitu. Ya, Hmm. kalau udah kita masukin di daftar pustaka tuh wajib dicantumkan di setasi, nggak boleh, nggak. Oke, Pak. Oke, ada lagi yang lain yang mau tanyakan? Atau tadi kita tanyakan tuh dari antara kita semua ini siapa yang belum selesai literatur reviewnya? Ada yang belum selesai? Pak, Ya, izin tanya, Pak. Mas Rahmat. Les. Nah, tentang metode, Mm-mm. kan saya mau pakai Krips DM, Pak. Mm-mm. Nah, di terakhir itu kan ada metode deployment ya. Nah, ya, Nah, itu maksudnya deployment itu sampai harus ada produknya, Pak. Kayak contoh kan saya betul. Lanjut. prediksi, berarti harus web gitu ya. Mm-mm. Oh, oke. Berarti Sebenarnya deploy ntar lu, Chris DM saya lupa tuh. apakah bisa hanya hasil modelnya aja gitu, Pak? Tanpa ada produknya. Maksudnya produknya ya modelnya. Mm-mm. Gini, sebenarnya produknya itu ada di bagian modeling. Deployment itu lebih masuk ke dipakai. Oh, dipakai gitu ya. Iya. Nah, kalau teman-teman nggak sampai tahap dipakai, boleh cantumkan tahapan penelitiannya atau metodologinya pakai Kris DM. Oke ya. Mhm. Tapi dimodifikasi atau disesuaikan dengan kebutuhan dengan hanya sampai tahapan evaluasi. Deploymentnya enggak. Kenapa? Karena untuk implementasi bla 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 gitu ya. Jelaskan Bisa gitu. dimasukin di keterbatasan lah ya. Bisa nggak pakai? Boleh, boleh atau di pada saat di bagian bab 2 tuh pembahasan metodenya ya. Hmm, Gitu. oke. Nanti Berarti hmm, kita tetap nulis bahwa ini CRISP DM, tapi dengan hanya sampai evaluasi gitu ya. betul.
Evaluation. Itu sangat-sangat wajar. Nih contoh ya, contoh mana dia? Saya pernah ada yang NDLC tapi nggak sampai ini mana ya? Ntar dulu. Publikasi, submit. Berarti itu maksudnya eksperimental kuantitatif ya? Kuantitatif eksperimental ya. Ya boleh dibalik ke sama aja lah. Oke, siap. Nah, ini nih contoh. Jadi salah satu contoh publikasi saya yang mau lagi saya baru disubmit ke ini jurnalnya, ini judulnya ya, Jurnal Scopus Q3. Nah, ini kan saya pakai NDLC. Nah, ini ya. Ya. Terus ada implementasi kan? Hmm. Saya nggak sampai situ. Nah, saya bilang tuh, Ya. kan, cuma sampai ini, gini, gini, gini. Nah, ini yang saya pakai nih dari NDLC yang asli ini. Ya, ini NDLC yang aslinya, tapi saya modifikasi. Saya nggak sampai tahapan implementation, hanya sampai dengan simulation, prototyping, dan monitoring gitu ya. Tuh, implementasi jadi tidak. Kalau di laporan penelitian lengkapnya dijelaskan, tapi karena ini untuk kebutuhan publikasi nggak terlalu bisa banyak muat ya. Jadi saya jelaskan seperti ini tuh. Baik, baik, Pak. Ya, jadi boleh teman-teman misalkan ada yang pakai SDM nggak sampai tahap deploymentnya, ya bilang nanti di bab 2-nya kan ada tuh landasan metode kita jelaskan di situ. Kita nggak sampai situ. Beres? Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Chris DM itu hanya metode langkah-langkah penelitian ya. Untuk Mhm. teknik algoritma yang dipakai itu ada dalam Chris DM ya. Ya, Beda, Chris DM bukan algoritma, oke? Jangan sampai salah. kayak framework gitu ya, Pak ya. Betul. Kalau Chris DM itu. Betul. Kalau misalkan kayak software development tuh dia kayak SDLC-nya. Mhm. Itu. Kalau kayak di network ya itu NDLC-nya. Nah, Chris DM itu untuk kayak data mining, data analisis, itu framework besarnya, langkah-langkah penelitiannya, tapi algoritma yang dipakai itu apa? Oke, lanjut. Ada lagi? Ya, saya mau nanya lagi, Pak. Apa tuh? Dalam proses Hmm? apa penelitian, saya ngoding lah. Hmm? Nah, saya menggunakan hyperparameter, yaitu Hmm? menggunakan hyperband. Hmm? Jadi dia kayak nyoba setapan parameter yang terbaik gitu ya. Dia nyari Hmm? gitu setapan parameter yang terbaik. Hmm? Nah, di skripsi saya, apakah itu harus dijelasin secara jelas Betul. atau Harus, karena harus ada alasan kenapa pakai hyperparameter. Ini untuk teman-teman yang lain yang di data science, kan algoritma udah ada tuh semua ya. Mau data, ya? mau machine learning, mau deep learning. Nah, apalagi deep learning. Deep learning itu ada satu yang bisa dioptimasi. Misalkan penentuan parameter. Parameternya ada yang salah bobotnya. Itu harus dituning. Tuningnya itu pakai apa? Hyperparameter. Harus dijelaskan kenapa harus dituning. Kenapa pakai hyperparameter itu? Tujuannya biar gimana? Capai apa? Itu wajib ada. Itu ya. Berarti harus nyari jurnalnya, Pak ya? Betul. Nah, untuk teman-teman yang pakai data data science ya, ada algoritma yang ternyata harus dituning, harus dioptimasi algoritmanya. Contoh dengan ada hyperparameter apa? Itu wajib dijelaskan. Kenapa dan mau capai apa? Terus kenapa juga hyperparameter yang dipakai gini? Gitu. Karena Hmm, hyperparameter sekali lagi itu modifikasi algoritma. ya. Hmm. Beres? Iya, Pak. Oke. Oke. Siap. Yang lain ada yang mau tanyakan? Silakan. Mana tuh siapa? Mbak Sabrina. Ya kecil banget suaranya. Tadi Pak Iya, masih kecil Pak. udah lihat kedengeran jelas. Iya baik Pak. Jadi saya mau tanya, itu Hmm, kemarin saya topiknya itu soal analisis perancangan sama implementasi keamanan jaringan di VPC AWS. hmm, Buat perbandingan yang subnet public sama subnet private Pak. ya,
Nah, terus untuk metodologinya itu kemarin rencananya pakai yang NDLC. Cuman kemarin waktu literatur review itu jurnal yang paling mirip itu pakainya SDLC, soalnya dari tahap planning sama rencananya nanti pakai Terraform gitu Pak. Jadi Oh, ada kodenya. Itu berarti nanti saya pakainya jadi NDLC atau SDLC ya Pak? yang sesuai kebutuhan Mbak Sabrina tadi apa? Perancangan sama nanti di akhirnya ada buat tes implementasi keamanan juga. Kalau misal pakai Hmm, SDLC itu bisa atau enggak, atau sebaiknya NDLC aja Pak? Bentar dulu ya. Pites. Kalau di Pites itu sebenarnya kalau misalkan keamanan jaringan ya, apalagi mau ya kayak ada pentesnya ya. Iya Ada Pak, tapi sebenarnya Hah? itu masih masih agak bingung juga Pak. Kemarin cari yang jurnal yang kayak cari benar-benar ngebandingin langsung implementasi di AWS itu belum ada. Terus kalau saya kebanyakan itu di kayak implementasi, soalnya dari sisi DevOps gitu Pak. Jadi kalau misal pentest itu masih belum pernah juga sebelumnya. Tapi ada Oh, satu satu jurnal yang oke oke miripnya oke itu oke. pakai di OS. Kalau ke infrastruktur, kalau Iya. saya lebih condong ke NDLC. Oh iya, baik Pak. Mm-mm. Itu sih Mas Wina ya. Karena jelas di situ dibahas infrastruktur. Kalau di SDLC nggak ada ngebahas infrastruktur tuh. Ya memang ada tesnya, tapi nggak nggak apa ya, nggak cocok aja. Jadi kayak NDLC dah Mbak Sabrina. Iya, baik Pak. Sama kemarin Oke. saya baru Hmm, memperbarui yang literatur reviewnya, soalnya yang dulu itu kayak masih hmm. cari yang kurang relevan. Boleh saya uh, Update? jelaskan ulang Pak? Iya Pak. Iya boleh, boleh Saya Pak. share screen ya Pak. Mau ya boleh. Uh, jadi kemarin tentang buat rancangan sama implementasi yang Hmm, jadi manajemen itu, kemudian ada beberapa jurnal yang diganti soalnya yang kemarin kurang hmm, relevan, kayak general kayak VPN gitu Pak, jadi kurang hmm, relevan yang diganti. Terus ini yang pertama ini itu soal implementasi AWS Cloud dan DevOps di aplikasi monitoring. Nah ini kayak hmm. jadi core awalnya nanti buat metodologinya. Nah, ini sebenarnya ini full di AWS, cuma pakai ada implementasi kodenya pakai Terraform, tapi Oke. metodenya pakai SDLC. Nah itu ada penjelasan tuh kenapa dia pakai SDLC. Karena ada perangkat lunak yang dikembangkan sama dia. Kalau Mbak Sabrina ngembangin juga. Enggak, Pak, cuma Hmm, deploy aja nanti, buat deploy aja. Ya, terus Mungkin lanjut. buat buat infranya itu kayak di definisinya pakai kode yang di Terraform gitu, Pak. Oke, lanjut dulu. Berarti tetap pakai NDLC nggak apa-apa, Pak? Eh, Kalau saya mau ngejawabnya, Mbak Sabrina sebenarnya butuhnya yang mana nih? Dilihat dulu nih, kan ada langkah-langkahnya ya, Ya, tahapannya step by stepnya. Cocok mana, SDLC atau NDLC? Sama kebutuhan penelitian Mbak Sabrina. tapi itu sebenarnya isinya hampir sama ya, Pak, urutannya. Atau yang bedanya itu yang satu diri untuk software development, yang satunya untuk network. Betul, bedanya itu. Kalau kayak urutannya, Ya. sebenarnya kan kayak kayak metode-metode penelitian entah itu di network, entah itu di software, isinya sama. Semua penelitian kita mulai dari kebutuhan. Ada apa, ada analisis apa, terus lanjut lagi ke tahap ya desain. Habis desainnya udah ya, lakukanlah desain itu, implementasikanlah desainnya. Terus hasil desainnya gimana? Kita ada evaluasi, ada pengujian. Tinggal balik ke isi penelitian kita. Cocok enggak gitu. Kalau oke, ya kita pakai itu. Misalkan ya Kak Mbak Sabrina nih penelitiannya lingkupnya, contohnya misalkan ada software development, ya berarti harusnya pakainya SDLC. Tapi kalau misalkan enggak, kayak misalkan mau bangun prototipe, mau bangun model simulasi ini, mau visualisasi ini, mau implementasi infrastruktur ini, rancangan infrastruktur gini dan lain-lain, lebih condong ke NDLC. Oh ya, berarti Misalkan sesuai gitu dengan ya. yang mau Mm-mm. dibangun itu apa gitu ya, Pak? Misalkan di NDLC, kalau di SDLC ada tesnya tuh Pak, ada pengujiannya. Apakah di NDLC nggak ada? Ada.
ada di simulasi. Di simulasi itu pengujian masuk di situ. Kalau di NDLC ya, gitu. Habis dibangun prototipenya atau modelnya, gitu ya. Terus diuji. Nah, malah kalau di NDLC ada nanti tahapan lainnya adalah monitoring. Oh iya, ya Pak. Berarti lebih lebih baik yang pakai NDLC aja ya Pak, sesuai dari uh, yang akan saya bangun atau yang sesuai penelitian saya. Betul, sesuaikan nama kebutuhannya aja. Ya, siap Pak. Oke. Hmm? Terus saya lanjut ya Pak. Hmm? Yang dari jurnal ini itu fokusnya kayak pembahasan buat implementasi dan Hmm? itu cukup di subnet pabrik aja sama kayak dari sampai ada verifikasi infranya itu bisa ke deploy. Jadi buat bikin infranya itu pakai kode yang di Terraform terus habis itu Hmm? sampai integrasi notifikasi, cuma itu cuma di subnet publik aja dan nggak termasuk subnet privat sama nggak menjelaskan tentang aspek keamanannya. Oke. Terus yang kedua ini jurnalnya terkait implementasi di AWS juga. Ini lebih spesifik ke service-service di dalamnya dan untuk tesnya itu tes langsung dari AWS-nya, nggak ada tes kayak pentest atau lainnya, tapi itu kayak dari best practice-nya sama metodologinya eksperimental dan ini juga bisa jadi salah satu jurnal yang menguatkan buat yang implementasi di AWS. Saya kemarin carinya itu susah gitu Pak. Hmm. Terus hasil utamanya di sini itu fokusnya di subnet yang di private sama pengujian itu kayak pengujian manual dari untuk akses tanpa login dan juga codebudge-nya akses di dalamnya. Kemudian kalau keterlibatan nyatanya itu di sana nggak ada pengujian yang pentest dan ini direkomendasikan untuk pakai infrastruktur as code yang nanti saya rencananya juga pakai ini kayak penelitian yang sebelumnya. Hmm. Kemudian yang ini yang mungkin nanti rencananya itu nanti kalau misal jurnal selanjutnya ini pakai buat simulasinya pakai Hmm. buat TOS Pak-nya di sini. Oke. Jadi di sini juga implementasi atau tes TOS-nya di AWS. Nah, di sini Ah, dia ada melakukan dua tes di lokal, jadi di server lokal sama di server yang ada di AWS. Tapi semuanya itu servernya di subnet publik, jadi ada celah di sini bisa Oke. ditiru untuk tes juga di subnet yang private. Oke, good, good. Kemudian yang ini, Oke. yang terakhir ini analisis buat metodologi lain untuk buat kinerja dari cloud computingnya, tapi yang Hmm. ini lebih ke spesifik di cloud, bukan sama metode-metodenya, bukan di AWS. Oh iya. Kemudian kalau Nah, ini. tabelnya kurang lebih seperti ini Pak. Jadi yang nanti metodologinya nanti ada arahannya dari sini, tapi pakainya yang di NDLC, cuma nanti Hmm. bakal pakai dari Terraform juga Hmm. sama ujian di dalamnya, terus nanti ditambahkan di subnet private, terus yang di sini juga ini untuk buat landasan arsitektur dan juga service-service keamanan di AWS dan Hmm. juga untuk nanti pentestnya itu rencananya sesuai pakai satu aja yang di OS. Pak kira-kira boleh Pak? Ya, boleh. Ini ya balik lagi Mbak Sabrina ya. Jadi nanti penentuan SDLC sama NDLC coba dicek sekali lagi ya. Kalau merasa cocok SDLC sesuai sama kebutuhan penelitian Mbak Sabrina ya, dicek dulu ya. Ya pakai itu. Tapi kalau di NDLC cocok pakai itu. Oh ya, ya Pak. Tuh. Kemudian nanti rencananya itu jadi lebih pembahasannya itu lebih ke dari mulai planning untuk setup subnet public private dari awal Hah? itu dari bikin dari Terraform kodenya, kemudian nanti kalau misalnya udah ke deploy bakal dianalisis keamanannya yang untuk tes langsung dari AWS sama untuk buat sisi keamanannya itu pakai Hmm. deteksi serangan DOS yang kemarin sesuai jadi arahan Pak Arya harus ada Hmm. simulasi atau deteksinya. Oke. Ini Pak. Eh, Kemudian yang ya. tambahan untuk jurnal buat analisis dan juga referensinya. Mhm. Kurang lebih seperti itu apa bisa dilanjutkan Pak? Udah bagus sih gitu ya. Coba ya ada satu lagi hati-hati. Terraform. Kan Terraform udah banyak banget orang pakai ya. Iya Pak. Dan salah satu yang open source juga ya.
Iya, Nah, kan kalau Terraform itu konsepnya IAC, infrastruktur as code ya. iya Pak. Nah, itu makanya tadi saya sampaikan Mbak Sabina harus ngecek ulang lagi nih. Ada dua keyword di situ yang agak ambigu saya juga sebenarnya ya. Ada satunya infrastruktur, satunya dia adalah code yang apps itu. Nah, itu makanya harus dicek lagi ulang ya. Terus, saya lupa lagi mau ngomong apa ya. Kalau konsep kayak ini kan, ntar dulu. Jadi infrastruktur as code penelitiannya implementasi itu gitu. Jadi pokoknya Mbak Sabrina ini intinya keamanan jaringannya pakai source yang udah ada ya. Iya Pak. Kalau Uh, Jurnal dari contoh jurnal yang ini yang mana tuh? Nomor 23 ya. 23. Tapi belum dites juga Pak. Jadi nanti Hmm. masih kedepannya itu masih mau tes juga. Soalnya kalau dari studi itu sebelumnya Hmm? belum masih kayak basic-basicnya gitu Pak. Oke. Udah good sih, tinggal lanjut aja. Saya mau lihat latar belakangnya sih kalau nanti udah ada. Apa udah buat? Belum Pak. Oh, ya udah. Kalau literatur reviewnya udah bagus lah. Dan lima ide dan konsepnya juga udah mateng. Tinggal tadi tentuin metodenya yang pas sesuai kebutuhan yang mana. Terus lanjut garap bab satunya deh. Iya, siap Pak. Soalnya dari kemarin juga kayak masih ragu. Soalnya cari yang jurnal buat referensinya itu kayak kebanyakan dari dokumentasi yang di AWS. Kalau yang Hmm? dari jurnalnya itu masih kayak kurang gitu Pak. Jadi kemarin ada yang Hmm. cari ulang juga sama kalau misal untuk buat pen testnya itu berarti masuk ke bagian monitoring atau eh, tes ya Pak? Buat pen testnya di Ya, kalau misalkan pakai NDLC-nya iya. simulasi. Oh, bagian simulasi Pak. Ah, ah. Ya, kalau monitoring itu kan cuma kayak reportnya aja, pemantauan aja, dan itu pasca implementasi adanya. Eh, tapi kalau yang dari plan sama buat untuk deploy-nya itu Hmm? berarti bisa langsung tesnya itu di infra AWS-nya langsung ya Pak, bukan pakai Iya, simulasi. betul, Boleh, boleh gitu betul. Pak. Boleh. Oh ya, Lebih baik. good langsung di studi kasusnya gitu ya, nggak pakai simulasi lagi. Baik, baik, Pak. Terima Oke, kasih Pak. ya, thank you. Udah bagus, Mas Sabrina. Lanjut ke bab satu. Ya Pak. Ini juga tapi ya memang tadi ganjalan saya sendiri aja masih ngeganjel ya, NDLC, SDLC nih. Ya nanti coba kita, kalau saya dapat ilham langsung saya kasih info juga dah. Oh ya, ya Pak. Coba Terima saya kasih memang banyak lebih Pak. condong ke NDLC sih daripada SDLC. Kecuali memang Mbak Sabrina ini isi penelitiannya lebih kayak software development dan implementasi source code gitu ya. Cuma kan di sini ke topiknya ngeliat judulnya. Kalau ngeliat judulnya lebih ke arah infra. Nah, kalau ke arah infra saya beratnya ke NDLC. Tapi kalau ke arah software, mau implementasi, mau development apa itu ke SDLC. Nah, masalah beratnya tadi karena ngelihat ada salah satu referensi dia kok pakai SDLC gitu. Iya Pak, kemarin juga waktu lihat itu jadi agak bingung. Itu dia. Dan dibacanya coba dibaca detail deh papernya dia dan nanti kita bisa lihat alasan dia kenapa sih pakai SDLC sesuai nggak sih sama penelitian yang dilakukan SDLC itu. Nah, nanti juga pasti benar bisa dapetin jawabannya juga kok. Ya, baik Pak. Kalau kemarin itu kalau dibaca singkat soalnya Hmm? fokusnya buat bikin sistem monitoring sama dibuatnya itu pakai Oh, pakai Terraform gitu Pak untuk oh deploy-nya. gitu. Ya Terus karena hasil hasil tesnya itu dari monitoring hmm, service yang dibuatnya itu hmm. di bagian apply-nya. Oke. Ya, dapat. Oke, good. Lanjut lagi ya, Mbak Sabrina ya. Lanjut dulu aja. Ya, Pak. Terima Mm-mm. kasih banyak Pak. Ya, thank you. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan?
Nah, ini karena kita udah 3 kali bimbingan, saya harap literatur reviewnya saya anggap udah selesai semua ya. Jadi minggu depan itu progresnya sih saya pengen lihatnya latar belakang atau bab satu lah. Minimal bab satunya udah ada semua tuh. Walaupun masih draft nggak apa-apa. Tuh, jadi kalau kita masih di literatur review nih kayaknya udah lumayan makan waktu banyak ya. Kita harus garap atau kita harus kejar progres yang lain ya. Belum nanti ya kalau eksperimentalnya saya percaya optimis teman-teman semua bisa lah. Cuma kan nanti untuk menyajikan hasil eksperimental itu seperti apa dan diskusinya gimana, nah itu kan kita harus diskusi bareng-bareng juga tuh. Jadi jangan sampai waktunya habis untuk literatur review nih. Jadi minggu depan sih harapannya udah bab satu udah ada ya. Oke, sebelum diakhiri ada lagi yang mau ditanyakan, mau disampaikan? Ini ada chat lupa saya. Bentar. Mas Abdul Hanif, optimasi keamanan jaringan pakai Wiresak. Wiresak ini kan buat ininya doang ya. Wiresak tuh hanya buat untuk kayak untuk analisanya doang. Toolsnya aja, tapi optimasi pakai Wiresak kan nggak bisa tuh. Nah, optimasi yang mau dilakukan tuh apa? Itu sih, Mas Abdul Hanif tuh ya. Terus kalau misalkan optimasi yang mau dilakukan mengacu ke standar ISO 27001. Nah, ISO 27001 itu kan banyak ya, dan 27001 ini udah ada versi yang terbarunya 2018 ya, apa 2023 kayaknya udah ada juga dah. Saya waktu itu pernah sertifikasi di ISO 27001 2013. Itu banyak banget tuh ya. Kita harus tentuin parameternya apa untuk keamanan jaringannya. Dan yang tadi yang saya sampaikan, sekali lagi, ini kan Wireshark-nya tools aja tuh buat monitoring, buat monitoring sebenarnya ya. Tapi kalau buat analisis di Wireshark belum, apalagi optimasi juga nggak ada juga. Jadi apa yang mau dilakukan setelah tahu jaringannya, khususnya jaringan yang untuk akses data di salah satu instansi di Dukcapil itu. Gitu Mas Abdul Hanif. 2022 ya yang terbaru ya ISO 27001-nya. Nah, itu optimasinya dilihat tuh saran-saran optimasi di panduan ISO itu. Terus apa yang mau kita lakukan gitu? Kalau enggak semuanya bisa kita cover ya jangan semuanya, cukup yang sesuai kebutuhan aja. Pengen ngindungin akses jaringan untuk akses data kependudukan itu ya. Mas Ari, kayak saya latar belakang masih perlu diperbaiki apa boleh sekalian garap bab satu. Iya, langsung aja. Heeh, minimalnya bagus ini langsung punya draft. Jadi kita bisa, jadi saya juga bisa ada bahan diskusi untuk teman-teman semua kalau udah ada apa yang dilaporkan atau progresnya. Kalau nggak ada kan, kalau hanya lisan begini bingung juga ya. Mau kasih rekomendasi apa? Ada lagi? Sebelum teman-teman lanjut lagi progresnya. Dan jangan lupa disiakat setiap kita bimbingan ditulis ya. Kayak misalkan saya coba lihat contoh Mbak Sabrina. Bimbingan. Oh, udah ada dua nih ya. Udah ada dua. 23 Oktober, 5 November. Nah, itu dimasukkan tuh. Terus contoh lagi siapa nih? Tapi kalau Hmm? judulnya ganti gimana, Pak? Judulnya ganti. Heeh. Oh, di update aja di situ bisa dah. Oh, bisa ya? Oh, Kalau cari. updating kayak judul segala macam itu malah role di mahasiswa, di dosen nggak ada. Oh, Nih baik. ya, mana tuh? Eh, 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 Nih, siapa tadi? Mas. Rahmat. Oh, Rahmat. Sudah input 3. Rahmat Sugiarto. Oh, ini ya. Ya itu. Kan jadinya, Ini ya. iya. Nah, ya, di update aja kalau misalkan diganti. Nah, kalau saya malah nggak ada tuh untuk gantinya. Iya, iya. Siap-siap. Oke, nah kayak misalkan, nah ini kan udah dimasukin nih ya. Nanti saya tinggal lihat dalamnya. Teman-teman kalau mau ngelampirin file, oh ini ada ya, itu boleh. Nah, nanti saya tinggal ini dong nih, checklist, simpan, bikin. Nah, terus nanti pas dilihat ini sudah disetujui. Dan ini nanti akan masuk ke dalam sini nih syarat ujian tuh ya. Jumlah bimbingan. Nah, ini kan belum tuh ya. Nanti ya, ini nanti akan belum terlalu diupdate nih. Nanti dari BA atau Prodi ya nanti akan itu. Ini akan nanti akan valid 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 gitu.
Oke, ini kan udah. Oke, yang penting di-update terus di sini ya, di bimbingan. Oke. Jangan sampai enggak nih. Ada lagi yang mau tanyakan? Nah, iya nih hal-hal yang lupa nih. Ini ya, SKS lulus ya teman-teman diperhatikan. Jangan sampai nanti udah ngerjain tugas akhir, udah sidang, nggak taunya SKS-nya kurang. Ini Mas Rahmat, pembimbingnya siapa ya? Pembimbing akademiknya ya? Ini harusnya ngecek pembimbing akademik nih. Wah, bukan saya. Saya cek satu siapa pembimbing akademiknya saya di sini. Ada yang pembimbing akademiknya saya nggak di sini? Saya, Pak. Oh, Mbak Sabrina ya. Nah, ini ya. Ini kan nih SKS totalnya, SKS, saya lihat di, sorry Mas Sabrina, izin saya buka ininya ya, status semesternya. Oke, nah ini kan ada SKS lulus nih ya. Kita lihatnya jangan yang total SKS ya, SKS lulus. Kalau ada yang ngulang itu di sininya ya banyak nih, tapi SKS lulusnya berapa? Wih, ini IPK-nya luar biasa ya. Calon-calon wisudawan terbaik kayaknya. Nah, ini nanti kan 132, kurangnya berarti 12 ya. Kurangnya 12 dan kita lihat dari KRS-nya nih 12 ya. 12. Terus juga bukan hanya itu yang dicek. Harus ngecek ini kan ada mata kuliah pilihan ya. Mata kuliah pilihan itu kan kayak contoh kewarganegaraan sama Korea. Itu jangan diambil dua-duanya. Korea, nah ini nggak ada. Oke, kewarganegaraan. Oke, udah. Terus data science sama network spesialis kan itu pilihan juga. Nah, itu jangan sampai diambil dua-duanya juga. Pokoknya teman-teman tuh harus pastikan transkripnya itu sudah benar ya. Dicek mata kuliah yang udah diambil tuh apa aja. Karena kalau nggak salah kemarin saya dapat info dari Pak Sahid di dua orang bimbingan TA saya ini ada dua orang yang ternyata belum ngambil mata kuliah utama prodi atau inti prodi. Saya lupa siapa, nanti saya coba lagi, saya cek lagi, saya ngobrol lagi pas saya terus nanti saya infokan dah. Dan pas saya juga lagi nanya itu gimana, lagi nanya ke BAA ya, BAA juga lagi nanya ke Dikti apakah bisa nanti ditutupin dengan mungkin udah ngambil mata kuliah yang lain gitu ya, misalkan di peminatan ternyata diambil dua-duanya, atau kayak mata kuliah MKU pilihan yang udah diambil dua-duanya juga dan SKS udah ditutupin, aman atau enggak. Kalau aman ya udah sidang aja, tapi kalau nggak aman sidangnya di hold tuh di semester depan. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semuanya, coba dicek lagi dari transkripnya atau mata kuliah yang udah diambil itu udah sesuai atau enggak. Terutama ini SKS lulus dengan SKS yang diambil sekarang ya. Kalau mau lulus itu kan 144. Nah, totalnya harus 144. Kayak ini kan udah nih 144 ya, pas. Nah, itu harus dipastikan jangan sampai enggak. Dan kalau misalkan mau ngecek-ngecek kayak gitu, kontak-kontak kalian sama dosen pembimbing akademik. Ya, Mas Abdul Hanif kebetulan direct message ke saya, jadi nggak kelihatan ke teman-teman yang lain. Nerapin beberapa poin yang pas, ya sesuai sama kebutuhan dan kondisi dari tema penelitiannya dan tempat studi kasusnya. Itu aja. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Beres ya? Mudah-mudahan minggu depan ada progresnya untuk bab satu minimal draft lah ya. Jangan sampai enggak ada. Udah langsung harus kita garap juga bab satunya. Paralel kalau misalkan yang belum latar belakang atau yang belum mantep topik penelitiannya paralel aja biar nanti bisa kelihatan, bisa dikuatkan, saling dikuatkan dari topiknya melalui literatur review, terus dari alasan-alasan yang dituliskan latar belakang dan masalahnya apa aja. Jadi harapannya minggu depan draft bab satunya sudah ada semua. Oke, mungkin itu aja bimbingan kita hari ini diskusinya. Jadi nggak semuanya bisa nunjukin progresnya karena saya harap bisa nyesuaiin dulu lah dengan contoh-contohnya. Udah ada contoh-contohnya tadi beberapa dikirimkan dan coba disesuaikan atau diikutin dulu aja dah, mencontoh ya, bukannya mencontek gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.